Tiga. Oke, selamat malam yang kami hormati Bapak Abdul Azam Azari sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi Universitas Kampus Unsia. Kami dari kelompok 8, pengantar teknologi informasi MJ104 yang beranggotakan Stefano Owen sebagai ketua kelompok, Muhammad Torik Isan, Farida Widyastuti, Yeskiel, Siti Alfia Rosida, dan Jenny Febianti. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang kesadaran cyber security berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa disebut UU PDP. Nah, kesadaran cyber security berdasarkan UU PDP itu berbicara tentang di era digital kali ini isu keamanan dan perlindungan privasi telah menjadi kebutuhan yang penting banget sehingga pemahaman mengenai UU PDP sangat diperlukan. Karena kita hidup di era digital di mana data pribadi sangat mudah dikumpulkan dan rentan disalahgunakan. Dengan banyaknya kasus kebocoran data di Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi hadir dengan aturan yang mengatur cara data harus dikelola dan dilindungi. Melalui materi ini, kami berharap kita bisa memahami pentingnya menjaga privasi dan meningkatkan kesadaran terhadap keamanan digital. Di presentasi ini, kami akan menjelaskan secara ringkas apa itu UU PDP, ruang lingkupnya, hak dan kewajiban dalam pengelolaan data pribadi, hingga sanksi bagi pihak yang melanggar. Harapannya kita semua bisa lebih sadar dan lebih bijak dalam menjaga keamanan data pribadi kita masing-masing. Next. Latar belakang, sorry, eh, latar belakang UU PDP. Mari kita lihat latar belakang lainnya dari UU PDP. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan landasan hukum yang krusial di Indonesia. Regulasi komprehensif pertama Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Undang-undang ini berlaku penuh pada tanggal 17 Oktober 2024, menandai era baru perlindungan data menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan keamanan informasi nasional. Tujuan utama UU PDP hadir mengatur pengelolaan data pribadi untuk mengajak hak privasi warga negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan melindungi hak privasi setiap warga. Sebelum UU PDP, aturan terkait perlindungan data masih tersebar di berbagai regulasi sektoral dan belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh. Oleh karena itu, UU PDP hadir sebagai perlindungan komprehensif untuk memberikan kepastian hukum, memastikan hak privasi warga negara terlindungi, dan mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dijaga. Melalui regulasi ini diharapkan pihak-pihak individu, organisasi, maupun perusahaan dapat lebih bertanggung jawab dengan mengolah data pribadi. Next. Definisi dan ruang lingkup data pribadi dalam Undang-Undang PDP, kita masuk pada pembahasan definisi dan ruang lingkup data pribadi menurut Undang-Undang PDP. Pemahaman tentang data pribadi adalah kunci untuk mematuhi Undang-Undang PDP. Ini menjelaskan bahwa definisi data pribadi adalah informasi yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi individu. Ini berarti bahwa data tidak harus berupa nama lengkap saja, tetapi semua informasi yang jika digabungkan dapat menunjukkan identitas seseorang. Data pribadi terbagi menjadi dua kategori. Pertama, data umum seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Kedua, data sensitif seperti biometrik, catatan kesehatan, dan informasi keuangan. Prinsip pengelolaan kedua jenis data ini, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik, dengan menjunjung tinggi keamanan dan transparansi harus dilakukan secara aman, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi dasar penting dalam menjaga integritas data di berbagai sektor. Next. Hak dan kewajiban dalam UPDP. UPDP menetapkan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban entitas pengelola data, yaitu hak subjek data, akses, koreksi, penarikan persetujuan, dan hak untuk keberatan atas pemrosesan data. Pemilik data memiliki hak untuk akses, untuk mengakses, memperbaiki,
menghapus, menarik persetujuan, serta mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data. Sementara itu, kewajiban pengendali dan pemroses data memperoleh persetujuan eksplisit, menjaga keamanan data, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Pejabat Perlindungan Data atau DPO wajib ditunjuk oleh organisasi yang mengelola data pribadi dalam skala besar. Penunjukan Data Protection Officer atau DPO menjadi kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Next. Larangan dan sanksi dalam Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP memiliki ketentuan ketat untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memberikan efek jera, juga mengatur larangan dan sanksi hukum yang tegas. Tindakan terlarang seperti pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, dan pemalsuan data tanpa izin yang merugikan subjek data merupakan pelanggaran. Sanksi tegas yang diberikan meliputi denda administratif sebesar maksimal 2% dari omset tahunan, serta sanksi pidana berupa hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Dengan meningkatnya kasus kebocoran data di Indonesia, menegaskan urgensi kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. Implementasi sanksi ini menjadi sangat penting untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi penyalahgunaan data pribadi. Next. Next. Kesimpulan dan ajakan. Sebagai penutup, Undang-Undang PDP adalah langkah maju yang signifikan dalam menjaga integritas data pribadi dan melawan ancaman cyber. Ini merupakan tonggak perlindungan dalam memperkuat keamanan data pribadi dan mencegah kejahatan cyber yang semakin canggih. Namun, keberhasilan memerlukan peran bersama serta kesadaran dan kepatuhan dari setiap individu, organisasi, dan lembaga yang sangat krusial. Aksi kolektifnya adalah bersama-sama menjaga data pribadi demi keamanan digital dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan semakin banyaknya aktivitas digital dan maraknya kasus kebocoran data, kesadaran cyber security bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi kita semua. Oke, next. Oke, harapannya setelah presentasi ini kita lebih sadar akan pentingnya menjaga privasi dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh UU PDP. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran terhadap keamanan digital, menerapkan praktik pengelolaan data yang baik, dan mematuhi UU PDP dalam setiap aktivitas pengelolaan data pribadi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah mendengarkan presentasi kami. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.